Shalom, perkenalkan nama saya Georgina Nadia Tatengkeng. Saya merupakan siswa aktif semester 2. Di saat ini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian yang saya lakukan lewat pembagian kuesioner kepada anggota jemaat tentang penggunaan teknologi dalam gereja dan jemaat. Data nama-nama orang yang mengisi kuesioner. Ini adalah pertanyaan yang pertama yang saya berikan. Dari diagram ini kita dapat melihat berapa banyak orang yang menjawab ya dan berapa banyak orang yang menjawab tidak. Dapat disimpulkan banyak orang yang menjawab ya, karena banyak yang berpendapat bahwa live streaming membantu jemaat yang tidak dapat hadir karena sakit atau jemaat yang terpisah karena jarak jauh. Bahkan mereka yang berprofesi sebagai pelaut, mereka dapat mengikuti ibadah lewat live streaming. Tetapi ada juga yang berpendapat tidak setuju, karena adanya live streaming itu sangat mempengaruhi kehadiran anggota jemaat yang datang beribadah di gedung gereja, dan banyak anggota jemaat yang tidak fokus beribadah lewat live streaming. Ini adalah pertanyaan yang kedua yang saya berikan. Dari diagram ini kita dapat melihat berapa banyak orang yang menjawab ya dan berapa banyak orang yang menjawab tidak. Dapat disimpulkan dari pertanyaan yang saya berikan, banyak orang yang menjawab ya, karena teknologi dapat mempengaruhi gereja dan jemaat. Dengan adanya LCD, sangat mempermudah anggota jemaat untuk mengikuti ibadah. Dan ada juga yang berpendapat tidak, karena ada anggota jemaat yang salah dalam menggunakan teknologi seperti handphone. Saat beribadah, banyak yang lebih fokus ke handphone dibanding mereka mendengarkan firman Tuhan. Ini adalah pertanyaan yang ketiga yang saya berikan. Dari diagram ini kita dapat melihat berapa banyak orang yang menjawab ya dan berapa banyak orang yang menjawab tidak. Dapat disimpulkan banyak orang yang menjawab ya, karena dengan adanya aplikasi Alkitab dan materi rohani di handphone itu membawa dampak baik bagi gereja dan jemaat. Pertama, aplikasi Alkitab memudahkan jemaat untuk membaca Alkitab dimanapun mereka berada dan membantu pertumbuhan spiritual. Kedua, materi rohani seperti khotbah dan renungan tersedia secara mudah melalui aplikasi, membantu jemaat untuk terus terhubung dengan ajaran agama. Dan ada yang berpendapat tidak setuju, karena itu membuat banyak orang tidak membawa Alkitab saat beribadah. Ini adalah pertanyaan yang keempat yang saya berikan. Dari diagram ini kita dapat melihat berapa banyak orang yang menjawab ya dan berapa banyak orang yang menjawab tidak. Dapat disimpulkan banyak orang yang menjawab tidak, sebab teknologi membantu bagi yang tidak dapat hadir dalam pertemuan fisik, tetapi tidak dapat menggantikan pertemuan fisik kita sedang berjumpa dengan Allah, tetapi juga dengan sesama, bersekutu dengan Allah, tetapi juga membangun relasi yang baik dengan sesama, yang tidak dapat tergantikan dengan penggunaan teknologi. Dan ada yang berpendapat ya, karena perkembangan teknologi sekarang sudah memungkinkan untuk bisa beribadah dalam jarak yang jauh, entah itu melalui aplikasi tertentu atau bisa juga lewat live streaming. Dan pertanyaan yang kelima ini merupakan pertanyaan esai. Saat ini saya akan bertanya kepada Naida. Menurut pendapat Naida, apakah teknologi membawa dampak baik bagi relasi gereja? Ya, kalau berbicara tentang teknologi tentunya luas ya. Menurut pandangan saya, teknologi memang membawa dampak yang baik bagi generasi muda gereja. Contohnya seperti di saat ini, kita dipermudah dengan akses teknologi di saat ini seperti handphone yang bisa kita gunakan untuk mengakses langsung Alkitab digital. Ketika contohnya kita ada di gereja atau di luar gereja, ketika kita mau beribadah dan kita lupa membawa Alkitab yang nyata secara langsung, tetapi di handphone kita bisa menggunakan Alkitab karena di sana juga sudah tersedia. Kemudian yang selanjutnya, teknologi ini bukan hanya membawa dampak yang positif, tetapi dampak yang negatif juga banyak sekali di dalam teknologi. Contohnya, ketika anak-anak muda sekarang tidak bisa dipungkiri bahwa kebanyakan lebih fokus ke teknologi, apalagi ketika sedang beribadah, tidak ada fokus lagi kepada ibadah atau mendengarkan khotbah atau puji-pujian, tetapi kebanyakan fokus pada handphone, entah itu melihat game atau melihat sosial media. Menurut saya, anak-anak muda sekarang harus lebih bijaklah dalam menggunakan teknologi. Apakah dia membawa dampak yang baik atau buruk? Apakah itu pantas untuk kita lakukan atau tidak? Jadi, bijaklah dan hati-hati dalam menggunakan teknologi. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Sama-sama.